sadarnya bahwa dia meninggalkan sholat itu dosa besar, maka di sela-sela dia nggak sholat, dia qadha, melakukan qadha. Prinsipnya Imam Syafi'i, fadainullah ahaqqu ayyubqa, utang kepada Allah itu lebih berhak dibayar. Realita yang ada, kalau bapak ibu utang kepada seseorang, kita tidak tadi kan? Kalau bapak ibu masih bandel, ya Pak, logikanya seperti itu. Terus bapak menghindarkan diri, menghilangkan jejak, terus kabur karena utangnya banyak. Orang yang diutangi lapor sama polisi, dicari ya orangnya, dicari. Itu bahasa utang. Maka saya berpesan, kalau nggak tercepit, kalau nggak terpojok, jangan utang. Baik utang sama manusia maupun utang sama itu. Dan zayyana nafsahu, dohirnya ditata, batinnya ditata. Akhir cerita, dia meninggal di bulan suci Ramadan. Kira-kira utangnya udah lunas apa belum? Belum. Gitu. Karena langsung dikot. Minimal 11 bulan dia nggak sholat, ketemu Ramadan kan gitu. Setelah meninggal, ada seorang ahlul ilmu, tidak dijelaskan namanya karena majhul, dirahasiakan, mimpi ketemu sama si Muhammad. Sebagai lazimnya orang kenal gitu. Si Muhammad tersebut ditanya, faqultu lahu ma fa'alallahu bik Muhammad, karena kamu nggak pernah sholat, tiba-tiba kamu ketemu bulan suci Ramadan, terus kira-kira diapain sama? Diapain sama? Jawabnya Muhammad, qala ghafaroni. Jawabnya ghafaro, fi'il madhi. Ghafaro telah mengampuni li kepadaku, li ajli hurmati Ramadan, gara-gara aku menghormati bulan Ramadan. Itu yuridullah bikumul yusra. Di antaranya bentuknya seperti. Kemudian ada cerita lagi, wala yuridu bikumul usra. Saya baca lagi ceritanya, jangan sampai dianggap ngarang gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngarang, hanya bisa baca dan menerangkan. Ada dua wanita puasa di bulan suci Ramadan. Sudah sampai waktu asar. Waktu asar berarti kurang sedikit
kurang sedikit puasanya. Ya. Dia merasa lapar dan haus. Fa'ajhadahu malju'u wal aksu fi akhirin nahar hatta kadata antatalaqqa, hampir-hampir pincang. Saking laparnya dan saking hausnya, nyuruh sama suaminya menghadap Rasul, tolong sampaikan kepada Rasul. Bapak Asa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin mau membatalkan puasa. Datang suaminya menghadap Rasul, menceritakan kondisi situasi istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dua mangkok terhadap suaminya. Tolong ini dibawa pulang. Kalau dia mau buka, tuangkan makanan atau minuman ke mangkok. Dibawa dua mangkok. Apa yang terjadi? Ternyata si dua perempuan tadi menuangkan makanan ke dalam mangkok tersebut untuk membatalkan puasanya. Faidan, cerita singkatnya, setelah menuangkan makanan di dalam mangkok, bahasa Arabnya itu qodhan, dilihat makanan yang menurut dirinya itu lezat, nikmat, itu karena mau buka. Biasanya orang kalau mau buka itu makanannya kan enak-enak. Iya, enak-enak. Ternyata yang satu perempuan melihatnya itu daging busuk. Dilihatnya daging busuk. Yang satu lagi dilihatnya adalah darah. Kira-kira bapak lapar, haus, dikasih daging busuk, mau enggak Pak? Enggak. Atau dikasih cairan darah, mau enggak? Enggak. Itulah Rasul. Kata Rasul itu perbuatannya menjadi wahyu, ucapannya juga wahyu, tindakannya juga wahyu. Walaupun Rasul tidak melarangnya, hanya dia bertindak, dikirimin mangkok. Ternyata mangkoknya isinya berbeda dari apa yang diinginkan. Itulah wahyu. Maka hadis ini memberikan nilai kefahaman ilmu pengetahuan kepada kita, sekalipun nanti di bulan suci Ramadan haus dan lapar, pertahankan, jangan gampang membatalkan puasa. Itu maksudnya. Sehingga ada hadis yang lain, man aftara yauman di ilmi, siapa yang membatalkan puasa sehari dengan ilmu pengetahuan, ngerti kalau dia akan membatalkan puasa, lam yudfi'u saumud dahri,
tidak akan bisa ditebus puasa seumur hidup. Membatalkan puasa sehari itu tidak cukup, tidak bisa ditebus dengan puasa seumur hidup. Terus caranya gimana? Ini pendidikan bagi bapak ibu yang punya anak sudah mukallaf itu akil balik. Akil itu punya akal, balik itu sudah dewasa. Perempuan di atas 9 tahun, laki-laki di atas 15 tahun. Kalau nanti bulan suci Ramadan puasa, kemudian mengadu kepada kedua orang tuanya, bu lapor, bu haus, bu, gitu. Jangan disuruh makan, jangan disuruh minum, jangan disuruh berbuka, suruh tidur, suruh tidur, tidur. Nah, nanti kalau maghrib ibu ayah bangunin. Nah, itu cara. Jangan terus udah karena kamu haus, karena kamu lapar, udah makan aja, minum aja. Nah, jangan. Itu pendidikan bagi kedua orang tua. Ya. Di sini di tafsirnya perlu saya bacakan. Yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Yuridullah, Allah menghendaki bihadat tarhis dengan sifat rukhsah atau kemurahan Allah, at-taisir, kemudahan alaikum terhadap kalian, lalit taisir, bukan karena kesukaan. Jangan terus diambil dibuat dalil. Allah saja menginginkan kemudahan kok. Orang tua Pak Ustaz nggak boleh bukan. Itu. Kita harus melihat hadis yang bermotif tahqiq. Siapa yang membatalkan puasa sengaja dan dia tahu, maka tidak akan bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, sesudah itu Allah menggelorakan bahasa wanituk milul iddah. Wanituk milul iddah. Ay wanituk milu iddata syahr Ramadan biqada'i ma afqasu. Sempurnakan bilangan pertama, jika kamu puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kamu sakit atau dalam bepergian jauh, sempurnakan bilangan bulan suci Ramadan dengan qadha puasa yang kau tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kamu tidak dalam posisi sakit atau bepergian, sempurnakan bilangan bulan suci Ramadan. Menurut ilmu falak, bulan itu dibagi dua.
syahrul kamil, bulan yang hitungannya sempurna, nilainya adalah 30. Itu namanya syahrul kamil. Ada bulan yang nilainya syahrul nukus, bulan yang nilainya kurang. Kurangnya itu pun hanya 1, tidak boleh 2. Sehingga bulan suci Ramadan ada kalanya bilangannya 30 hari, ada kalanya bilangannya 29 hari. Itu dibuktikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena ayat Siyam ini jatuhnya di kota suci Madinah. Sehingga ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ayat Siyam, ayat puasa ini Nabi berada di kota Madinah, berarti sesudah hijrah. 7 tahun, karena menurut ilmu tafsir sebab musabab nuzulnya ayat Siyam ini tahun 3 Hijriah. Karena Nabi Muhammad berada di kota suci Madinah itu 10 tahun, maka Nabi Muhammad pernah puasa 7 tahun. 7 tahun itu nilai bulannya itu 294 kali 33 kali. Itu nilai yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, itu walitukmilul iddata baru, walitukabbirullah. Secara kemasyarakatan, walitukabbirullah ini dinyatakan bertakbirlah kalau bilangan Ramadan itu sudah sempurna. Sehingga secara ilmu fikih disebut takbir mursal. Jadi takbir itu ada 2. Di bulan Ramadan tanggal 1 Syawal, sesudah bulan Ramadan dinyatakan sempurna, takbirnya namanya takbir mursal. Di mana saja, kapan saja bertakbirlah. Waktunya terbatas sampai nuzulul khatib Idul Fitri al-Mimbar, sampai turunnya khatib hari raya Idul Fitri. Sesudah itu nggak boleh takbiran lagi. Itu namanya takbir mursal. Sedangkan di hari raya Idul Adha, 2 bulan selanjutnya, Syawal, 1 Syawal, takbirnya namanya takbir mursal. Kemudian 10 Dzulhijjah, ada hari raya Idul Adha. Takbirnya mulai min subhi yaumi Arafah. Namanya takbir muqayyad. Jadi ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbiran yang diberi waktu-waktu tertentu, alias sesudah sholat. Maka diawali dari min subhi yaumi Arafah.
mulai tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah, di mana saudara-saudara muslim kita sedunia sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang nggak wukuf di padang Arafah disunahkan untuk takbir. Habis sholat subuh takbir. Karena takbir muqayyad, nanti habis sholat duhur takbir, habis sholat asar takbir, habis sholat maghrib terus inda duburi kulli sholatin sampai min akhiri ayyamit tasri, sampai akhirnya hari tasri, yakni habis sholat asar pada putaran tanggal 13 Syawal, tanggal 13 Dzulhijjah bersama. Maaf ya. Itu hingga pada hakikatnya sabkul lisan itu pleset lidahnya. Gitu. Pada syariatnya memuji bapak, ingat enggak? Gitu. Bahasa plesetannya itu ternyata kalau sudah arif dan bijak semuanya tahu. 13 Dzulhijjah bukan 13 itu Ustaz bangga punya santri, punya jamaah yang jeli dan pintar. Gitu. Amin. Ya, ilmunya jadi ilmu manfaat. Ada pertanyaan? Saya sudah bunyi. Nah, nanti lain waktu kita tanya. Mungkin masih ada 2 kali pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah ya Allah fi qulubana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat, membarik hayatana, beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah, wa'usi arzaqana, beri kami ya Allah rezeki yang halal, upaya dan usaha yang gampang, agar kami bisa melaksanakan segala perintah ya Allah, khususnya menghadapi bulan suci Ramadan. Mana di husnul khatimah, akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah. Ikaulina